Hari ini kita perlu memikirkan ulang, bukan hanya bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang baik, tapi kenapa kita jadi orang Kristen. Gejolak yang terjadi pada saat saya masih remaja dan pemuda. Saya mengatakan kekristenan gak bisa menjawab apa yang menjadi pergumulan saya kok. Saya pernah masuk panti rehabilitasi kan. Beberapa kali pendeta saya suka ajak saya untuk kesaksian. Nah setiap kali kesaksian sebelum pendetanya itu khotbah, saya akan ngomong begini. Karena Yesus saya bisa lepas dari narkotika. Di semua gereja saya ngomong begitu. Sampai suatu kali saya nonton di sebuah tayangan swasta, TV swasta. Itu ada orang bersaksi, dia lepas dari narkotika. Gak perlu percaya Yesus kok. Agamanya bukan Kristen. Lalu saya tertampar, saya mikir, loh. Lalu apa spesialnya saya? Apa istimewanya saya? Kalau kemana-mana saya ngomong, karena Yesus saya lepas dari narkotika. Karena Yesus saya lepas dari narkoba. Toh itu ada orang gak percaya Yesus juga lepas kok. Gak ada bedanya. Sampai suatu kali saya ditampar oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Lepas dari narkotika itu bonus. Tetapi yang utama dari segalanya adalah ada Kristus yang adalah Tuhan. Yang menyatakan diri masuk ke dalam dunia ini dan menebus dosamu. Dia mau hidup bersama dengan aku yang bajingan, yang brengsek ini. Dan di situ saya menemukan inilah intisari dari kekristenan sebenarnya berjumpa dengan Yesus. Begitu kita punya sebuah konsep kebenaran masa lalu yang bukan kebenaran, lalu masuk dalam psikologis kita nyaman, ketemu sama Pak Pendeta. Yang khotbahnya dikit-dikit gini, siapa yang sakit angkat tangan, saya berdoa di dalam nama Yesus Anda sembuh. Siapa yang miskin hari ini, saya berdoa di dalam nama Yesus akan mendapatkan kekayaan, tingkap-tingkap surga dibukakan. Yang bawa helm, angkat helmmu tinggi-tinggi, aku akan berdoa. Minggu depan tidak lagi bawa helm, karena motornya hilang. Ya nggak, maksudnya kan bawa mobil gitu loh. Ini menjadi pergumulan kita saudara sekalian. Bagaimana mematikan apa yang kita anggap sebuah kebenaran dan melihatnya melalui Injil Kristus. Melihat Injil Kristus, melihat sosial. Dari Injil Kristus melihat kenyamanan diri itu apa. Dari Injil Kristus kita bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya itu apa. Dan di dalam koherensi itulah kita bisa menemukan bahwa tidak ada jawaban lain selain di dalam Kristus yang memberikan kedamaian dan kenyamanan. Itu enggak sih? Maka konteks bagian ini sebenarnya memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa yang terkoneksi tak selalu berelasi. Walaupun relasi memerlukan koneksi. Kalau kita ngomong tentang Tuhan, kita baca Alkitab, belum tentu kita punya relasi. Karena jangan sampai yang kita lakukan hanyalah satu arah, kita ngomong pada Tuhan, kita bicara pada Tuhan, tapi tidak membiarkan Tuhan memimpin hidup kita dan mendengarkan suara firman Tuhan. Dan Alkitab mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, menjadi putih seperti salju. Inilah yang Injil Kristus katakan. Pada waktu kita masih berdosa, Bapak Ibu sekalian. Waktu kita masih senang dengan dosa, masih berkubang dengan dosa, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan ini yang dilakukan supaya hati kita puas, sehingga kita bisa berkata, Christ is more than enough for me. Maka dikatakan orang yang sadar bahwa dirinya tak layak dicintai, tapi tetap dicintai Yesus. Dia gak akan cari cinta yang lain, supaya bisa dianggap dirinya layak untuk dicinta. Berapa banyak orang Kristen hari ini bertanya, untuk apa ya gue hidup ya? Guys please, waktu engkau ada di dalam Kristus, tujuanmu sudah terpenuhi, yaitu tinggal di dalam hati Yesus. So whatever you do, kalau 3:23, apapun yang kamu perbuatlah seperti itu Yesus. Selama engkau sudah terpuaskan di dalam Kristus, whatever you do, apapun yang kamu lakukan, kamu bergerak dari hati Allah. Kamu bergerak dari hati Yesus, mengerjakan dengan cinta kasih, apapun bentuknya. Kita berjuang dalam dunia, bukan untuk menang. Kita berjuang dalam dunia dari kemenangan. Karena Yesus sudah menang lebih dahulu. Apapun yang terjadi dalam hidupku dan hidupmu, kita lebih dari pemenang. Karena bagi kita sudah dalam genggaman kemenangan. Hari ini kita perlu memikirkan ulang, bukan hanya bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang baik, tapi kenapa kita jadi orang Kristen. Gejolak yang terjadi pada saat saya masih remaja dan pemuda. Saya mengatakan kekristenan gak bisa menjawab apa yang menjadi pergumulan saya kok. Saya pernah masuk panti rehabilitasi kan. Beberapa kali pendeta saya suka ajak saya untuk kesaksian. Nah setiap kali kesaksian sebelum pendetanya itu khotbah, saya akan ngomong begini. Karena Yesus saya bisa lepas dari narkotika. Di semua gereja saya ngomong begitu. Sampai suatu kali saya nonton di sebuah tayangan swasta, TV swasta. Itu ada orang bersaksi, dia lepas dari narkotika. Gak perlu percaya Yesus kok. Agamanya bukan Kristen. Lalu saya tertampar, saya mikir, loh.
Lalu apa spesialnya saya? Apa istimewa saya? Kalau kemana-mana saya ngomong, karena Yesus saya lepas dari narkotika, karena Yesus saya lepas dari narkoba. Toh itu ada orang gak percaya Yesus juga lepas kok. Gak ada bedanya. Sampai suatu kali saya ditampar oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Lepas dari narkotika itu bonus. Tetapi yang utama dari segalanya adalah ada Kristus yang adalah Tuhan yang menyatakan diri masuk ke dalam dunia ini dan menebus dosamu. Dia mau hidup bersama dengan aku yang bajingan, yang brengsek ini. Dan di situ saya menemukan inilah intisari dari kekristenan, sebenarnya berjumpa dengan Yesus. Begitu kita punya sebuah konsep kebenaran masa lalu yang bukan kebenaran, lalu masuk dalam psikologis kita nyaman, ketemu sama Pak Pendeta. Yang khotbahnya dikit-dikit gini, siapa yang sakit angkat tangan, saya berdoa di dalam nama Yesus Anda sembuh. Siapa yang miskin hari ini, saya berdoa di dalam nama Yesus akan mendapatkan kekayaan, tingkap-tingkap surga dibukakan. Yang bawa helm, angkat helmmu tinggi-tinggi, aku akan berdoa. Minggu depan tidak lagi bawa helm, karena motornya hilang. Ya nggak, maksudnya kan bawa mobil gitu loh. Ini menjadi pergumulan kita saudara sekalian. Bagaimana mematikan apa yang kita anggap sebuah kebenaran dan melihatnya melalui Injil Kristus. Melihat Injil Kristus, melihat sosial. Dari Injil Kristus melihat kenyamanan diri itu apa. Dari Injil Kristus kita bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya itu apa. Dan di dalam koherensi itulah kita bisa menemukan bahwa tidak ada jawaban lain selain di dalam Kristus yang memberikan kedamaian dan kenyamanan. Itu enggak sih? Maka konteks bagian ini sebenarnya memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa yang terkoneksi tak selalu berelasi. Walaupun relasi memerlukan koneksi. Kalau kita ngomong tentang Tuhan, kita baca Alkitab, belum tentu kita punya relasi. Karena jangan sampai yang kita lakukan hanyalah satu arah, kita ngomong pada Tuhan, kita bicara pada Tuhan, tapi tidak membiarkan Tuhan memimpin hidup kita dan mendengarkan suara firman Tuhan. Dan Alkitab mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, menjadi putih seperti salju. Inilah yang Injil Kristus katakan. Pada waktu kita masih berdosa, Bapak Ibu sekalian. Waktu kita masih senang dengan dosa, masih berkubang dengan dosa, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan ini yang dilakukan supaya hati kita puas, sehingga kita bisa berkata, Christ is more than enough for me. Maka dikatakan orang yang sadar bahwa dirinya tak layak dicintai, tapi tetap dicintai Yesus. Dia gak akan cari cinta yang lain, supaya bisa dianggap dirinya layak untuk dicinta. Berapa banyak orang Kristen hari ini bertanya, untuk apa ya gue hidup ya? Guys, please, waktu engkau ada di dalam Kristus, tujuanmu sudah terpenuhi, yaitu tinggal di dalam hati Yesus. So whatever you do, kalau Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuatlah seperti itu Yesus. Selama engkau sudah terpuaskan di dalam Kristus, whatever you do, apapun yang kamu lakukan, kamu bergerak dari hati Allah. Kamu bergerak dari hati Yesus, mengerjakan dengan cinta kasih, apapun bentuknya. Kita berjuang dalam dunia, bukan untuk menang. Kita berjuang dalam dunia dari kemenangan. Karena Yesus sudah menang lebih dahulu. Apapun yang terjadi dalam hidupku dan hidupmu, kita lebih dari pemenang. Karena bagi kita sudah dalam genggaman kemenangan.